Dimaksudkan agar daging tokek mengering. Nur Hidayat yang juga kemenakan Siti Kalim mengaku telah menggeluti usaha sate tokek ini sejak tahun 1999. Setiap harinya para pegawai Siti Kalim harus mengambil dan membunuh tokek-tokek yang melata di dinding untuk dikemas dan diolah sebagai sate. Mengolahnya pun tidaklah sulit. Pertama, semua kotoran di bagian dalam dibuang hingga yang tersisa hanya daging dan kulitnya saja. Tokek kemudian diberi rentangan bambu yang berfungsi sebagai penahan agar daging tokek tidak lembek. Selanjutnya, bumbu dan lidi dipasang dengan cara ditusuk menyilang mulai dari kepala hingga ekornya. Kemudian diikat dengan tali rafia agar badan, kaki, dan ekornya tidak melipat. Setelah itu, tokek siap dimasukkan ke dalam oven yang bahan pemanasnya menggunakan kompor minyak selama 1 jam. Ini dimaksudkan agar daging tokek mengering. Nur Hidayat yang juga kemenakan Siti Kalim mengaku telah menggeluti usaha sate tokek ini sejak tahun 1999. Saat itulah ia tahu daging tokek bermanfaat bagi kesehatan manusia, terutama untuk mengobati penyakit kulit dan sesak nafas. Yang kecil itu 2.000, yang 8 cm. Oh, mendapatkan tokek banyak dari mana? Dari pencari dengan sambil nyari kata. Ntar kalau kata itu apa kosong nanti tokek. Ntar kalau tokek cari maksudnya. Untuk mendapatkan tokek-tokek berukuran antara 15 hingga 30 cm ini, pengusaha sate tokek ini mendapatkannya dari para bandar seharga Rp1.000 per ekornya. Selanjutnya, sate tokek yang telah di oven tersebut dijual oleh Siti Kalim dan harga Rp3.000 per tusuk. Nur Hidayat mengaku dari bisnis yang digelutinya, ia meraup keuntungan yang cukup lumayan. Selain pembelinya banyak dari warga Kediri sendiri, sate tokek oven ini juga dikirim ke luar negeri seperti Taiwan dan Hong Kong melalui perantaranya di Jakarta. Didik Fibrianto, Kediri, Jawa Timur. Ada yang tertidur pulas. Ada yang bermalas-malasan. Ada yang gelisah. Ada juga yang cuek. Tapi tidak demikian dengan sang pemiliknya. Mereka semua bersemangat untuk menampilkan kucing piaraannya agar menjadi yang terbaik. Hari ini adalah ajang perburuan Certificate Aptitude Champion atau CAC. Lebih dari 100 kucing mengikuti kompetisi ini. Karena bagi mereka yang telah mengantongi 3 CAC, maka sang pusi berhak menyandang gelar champion di depan namanya. Seperti Persepolis Silver Haldat ini, dia bukan sembarang kucing. Dia adalah penyandang gelar champion pertama di Indonesia untuk jenis kucing Persia. Bahkan kini kucing kelahiran Eropa 3 tahun lalu ini tengah memburu gelar Grand Champion. Dia membutuhkan 3 sertifikat lagi untuk meraih gelar tertinggi itu. Untuk mengikuti ajang ini, sang pemilik menyiapkan Haldat seprima mungkin. Minus 2 bulan itu udah harus kita siapkan juga di situ. Persiapannya ya mulai dari grooming seperti biasa, maintenance yang lain juga, kemudian juga untuk makanan juga harus kita jaga juga gitu. Kemudian untuk tingkat kalau di kucing itu istilahnya pemacakan juga harus kita atur sedemikian rupa sehingga dia tidak terlalu sering kawin misalnya gitu ya, kita harus atur sedemikian rupa gitu loh. Juri penilai kontes kali ini adalah Fabrice Calmes asal Swiss. Kelas yang dipertandingkan adalah kelas open untuk kucing berumur di atas 10 bulan, kelas neuter untuk kucing yang telah dikebiri, kelas junior, dan kelas kitten. Penilaian didasarkan pada keselarasan anatomi badan, kesehatan, dan tingkah laku sang kucing. Tim Liputan Trans